Nabila melangkah pelan melewati gerbang UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di usianya yang ke-21, ia baru saja memulai langkah sebagai mahasiswi baru. 2 tahun yang ia habiskan di sebuah asrama di Turki memberikan banyak pelajaran hidup, namun kini ia harus membiasakan diri kembali dengan hiruk-pikuk kota pelajar ini. Dengan pashmina yang tersampir rapi dan pakaian yang sopan, ia menarik napas dalam, siap memulai babak baru. Di koridor kampus, Nabila sering berpapasan dengan teman-teman sebayanya yang sedang sibuk menenteng draft skripsi. Ada rasa getir yang sempat singgah saat melihat mereka bersiap untuk lulus, sementara ia baru saja memegang buku pedoman akademik semester 1. Namun, Nabila segera menepis rasa itu. Ia percaya bahwa takdir Allah tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Semuanya datang tepat pada waktunya. Semester pertama dilalui Nabila dengan ketenangan yang menyejukkan. Ia menjadi sosok yang rendah hati di kelas, tidak segan berbagi ilmu bahasa yang ia dapat di Turki kepada teman-teman barunya yang lebih muda. Meskipun ia adalah kakak di kelasnya, keramahannya membuat semua orang merasa nyaman. Baginya, belajar bukan hanya tentang mengejar gelar, tapi tentang memperluas cakrawala jiwa. Memasuki semester 2 dan 3, Nabila mulai menjelajahi sudut-sudut Yogyakarta yang magis. Ia sering menghabiskan sore di Malioboro, mendengarkan lantunan musik pengamen jalanan yang syahdu, atau sekadar menyesap kopi di kedai kecil. Yogyakarta memberinya rasa rumah, tempat di mana waktu seolah melambat dan setiap sudut jalan memiliki cerita untuk diceritakan. Tidak hanya kota, Nabila juga menantang dirinya dengan mendaki gunung. Di puncak Merapi yang gagah, ia berdiri menatap hamparan awan yang luas. Di ketinggian itu, ia merasa betapa kecilnya manusia dan betapa besarnya rencana Sang Pencipta. Pendakian ini mengajarkannya bahwa setiap tanjakan yang melelahkan akan selalu berujung pada pemandangan yang indah jika kita tetap tekun. Nabila sebenarnya menjalani jurusan kuliah pilihan orang tuanya, bukan pilihannya sendiri. Di awal, ada beban yang terasa berat di pundaknya. Namun, ia memilih untuk ikhlas dan berbakti. Ia percaya bahwa ridho orang tua adalah pembuka jalan ridho Allah. Dengan hati yang lapang, ia mempelajari setiap materi kuliah dengan sungguh-sungguh, menemukan keindahan di bidang yang semula terasa asing baginya. Ketekunan Nabila membuahkan hasil luar biasa saat ia terpilih menjadi delegasi forum internasional. Ia melakukan perjalanan melintasi Malaysia, Singapura, hingga Thailand. Di setiap negara, ia membawa semangat untuk belajar dan berbagi. Mengenakan hijabnya dengan bangga, ia menunjukkan bahwa identitas sebagai muslimah bukanlah penghalang untuk bersaing di panggung dunia. Puncak dari perjalanan internasional itu adalah saat timnya diumumkan sebagai pemenang penghargaan inovasi digital terbaik. Nabila berdiri di atas panggung, memegang piala dengan mata berkaca-kaca. Inovasi yang mereka kerjakan bertujuan untuk membantu akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Di saat itu, ia menyadari bahwa keterlambatannya memulai kuliah bukanlah sebuah kerugian, melainkan persiapan untuk kemenangan ini. Kini di semester 4, Nabila semakin aktif di komunitas luar kampus. Ia mencari mentor-mentor yang lebih berpengalaman untuk menimba ilmu lebih dalam. Ia tidak pernah merasa paling pintar. Baginya, setiap orang yang ia temui adalah guru. Dengan buku catatan yang selalu siap di tangan, ia menyerap setiap nasihat tentang kehidupan dan karier dengan penuh rasa hormat. Nabila kini paham bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan lari melawan orang lain, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Setiap orang memiliki garis waktu dan musimnya masing-masing. Di bawah langit Yogyakarta yang senja, Nabila tersenyum. Ia tidak lagi merasa tertinggal, karena ia tahu ia berada tepat di tempat yang seharusnya ia berada.